Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian kosakata, pengenalan kosakata populer, dan pengenalan tentang dasar fi'il. Yang pertama, pengenalan mengenai kosakata. Kosakata adalah himpunan atau khazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan digunakan untuk menyusun kalimat baru. Dan untuk memiliki kemahiran berbahasa tidak cukup hanya dengan menghafal sekian banyak kosakata. Kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas. Pengertian ini membedakan antara kata dengan morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang tidak bisa dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil yang maknanya relatif stabil. Maka kata terdiri dari morfem-morfem, misalnya kata muallim dalam bahasa Arab terdiri dari satu morfem, sedangkan kata al-muallim itu mempunyai dua morfem, yaitu alif lam dan muallim. Adapun kata yang mempunyai tiga morfem mempunyai arti khusus. Contohnya itu seperti al-muallimun yang terdiri dari tiga morfem, yaitu wa dan nun, alif lam dan muallim. Baik, yang kedua itu pengenalan kosakata populer. Kosakata populer di sini merupakan ungkapan sehari-hari yang sering digunakan dalam percakapan atau tulisan bahasa Arab, seperti ungkapan apa kabar, baik-baik saja, terima kasih, sama-sama, dan semoga cepat sembuh. Contohnya itu seperti ahlan wa sahlan, jawabannya itu ahlan bik. Biasa ada yang bertanya juga kaifa haluk, jawabnya itu bi khair walhamdulillah. Yang kedua itu fi'il mudhari atau yang sekarang. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri kalimat fi'il mudhari adalah dimulai dengan huruf mudhara'ah yang 4, yaitu huruf hamzah, nun, ya, dan huruf ta. Baik, yang selanjutnya itu pengenalan dasar tentang fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, seperti masa lampau, ya, sekarang, dan yang akan datang. Hampir semua pergantian kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun ada perbedaan sedikit. Contohnya itu uf'ul, bekerjalah, yaf'ulu, sedang atau akan bekerja, fa'ala, telah bekerja. Yang kedua itu macam-macam fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fi'il madhi, mudhari, dan amr. Fi'il madhi secara terpisah. Fi'il berarti kata kerja, sedangkan madhi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi apabila digabung fi'il madhi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Ciri-ciri fi'il madhi antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya dan pada umumnya mengandung suara a. Misalnya kataba, qara'a, karena dia berharokat fathah. Baik, selanjutnya itu fi'il amr. Fi'il amr atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim, pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab, lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Ciri-ciri fi'il amr
dapat menerima nun taukid beserta menunjukkan perintah. Contoh fi'il amr itu seperti uktub, tulislah, iftah, bukalah, arsil, kirimlah, sa'id, bantulah. Contoh penggunaan fi'il amr dalam kalimat itu seperti iftahil bab, bukalah pintu itu, atau arsilir risalah ya Ahmad, kirimlah surah itu wahai Ahmad. Baik, selanjutnya mengenai tentang pembagian isim, definisi dan pembagiannya. Isim adalah sebuah nama yang ditunjukkan untuk manusia, hewan, benda mati, dan tumbuhan. Contohnya seperti burung, nama manusia Imran, Muhammad, dan lainnya. Isim itu berdasarkan jenisnya. Isim dikelompokkan menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Gender muzakkar laki-laki adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki, baik manusia, hewan, ataupun benda mati. Adapun gender muannas perempuan adalah isim yang menunjukkan arti perempuan, baik manusia, hewan, ataupun benda mati. Tanda isim muannas yang pertama itu ta'atanis marbutah. Ini tanda lazim yang dimiliki setiap muannas untuk membedakan dari muzakkar. Contohnya Fatimah, Katibah. Yang kedua itu alif tanis maksurah. Setiap isim yang huruf akhirnya alif lazimah atau berharakat fathah sebelumnya. Contohnya Salma, Dzikra. Yang ketiga itu alif tanis mamdudah. Setiap isim yang huruf akhirnya hamzah, zaidah, dan sebelumnya terdapat alif mat. Contohnya itu Hasana, Himara. Untuk contoh i'rabnya lihat pada materi isim mansub, maksur, dan mamdud. Yang selanjutnya itu jenis isim muannas. Muannas lafzi, bentuknya muannas namun berbentuk muzakkar. Contohnya nama Hamzah. Yang kedua itu muannas ma'nawi, bentuknya muzakkar namun bermakna muannas. Contohnya nama Zainab. Yang ketiga itu muannas lafzi dan ma'nawi, bentuk muannas dan bermakna muannas. Contohnya Fatimah. Ada beberapa isim yang tidak memiliki tanda kemuannasan dan kemuzakkaran. Dalam penggunaannya boleh memilih keduanya. Selanjutnya itu isim berdasarkan jumlah. Berdasarkan banyaknya individu, isim dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu isim mufrad, isim tasniyah atau musannah, isim dan isim jama'. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal, baik untuk muzakkar maupun muannas. Contohnya zahabat taliba ilal madrasah, ila madrasati. Seorang pelajar laki-laki pergi ke sekolah. Isim tasniyah atau musannah adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan penambahan huruf alif dan nun dengan keadaan rafa, baik untuk muzakkar maupun muannas. Dan yang ketiga itu isim jama' adalah isim yang menunjukkan arti banyak, baik muzakkar atau muannas. Di antara isim yang memiliki arti banyak yaitu jama' muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari 2 orang atau muzakkar dengan tanda penambahan huruf waw dan nun dalam keadaan rafa, dan tanda penambahan huruf nun dan ya dalam keadaan nasab dan jar. Contohnya ra'aitul muslimuna imamul masjid. Kata al-muslimuna dan al-muslimina adalah perubahan bentuk jamak muzakkar salim dari asal kata mufrad muslim. Yang kedua itu jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan lebih dari 2 orang atau muannas dengan tanda penambahan huruf alif dan ta. Contohnya at-talabah, at-talabat.
isim-isim yang biasa dirubah dalam bentuk jamak muannas salim. Yang pertama itu isim alam muannas adalah isim yang sudah diketahui sifat gender muannasnya. Baik, selanjutnya itu pengertian isim mufrad, isim musanna dan isim mudzakkar. Isim mufrad secara bahasa berarti satu atau tunggal, sedangkan isim berarti kata benda. Dengan begitu dapat diberi pengertian secara tingkat bahwa isim mufrad merupakan kata benda maupun sifat dengan jumlah tunggal dan memiliki arti satu. Hal ini berlaku untuk mudzakkar laki-laki maupun muannas perempuan. Isim mufrad dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kriterianya masing-masing. Berdasarkan huruf di akhir kata. Yang pertama, isim mufrad mu'tal akhir atau isim mufrad yang berada di akhir kata dibagi menjadi dua jenis, yaitu isim maksur dan isim mangkus. Yang disebut dengan isim maksur adalah isim mufrad yang berada di akhir kata dibagi menjadi dua. Isim maksur adalah isim yang akhir katanya itu berupa huruf alif serta huruf sebelum berharokat fathah. Adapun isim mangkus adalah isim yang disebut dengan isim mangkus ini isim yang berakhir berupa huruf ya, akhir katanya itu huruf ya dan huruf sebelumnya itu berharokat kasrah. Baik, yang kedua itu berdasarkan jenis kelamin. Isim mufrad muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan ciri laki-laki berjumlah satu atau tunggal. Contohnya itu tabibun, dokter, mudarrisun, guru. Yang kedua, isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas adalah kata benda yang menunjukkan ciri perempuan berjumlah satu atau tunggal. Contohnya tabibatun, dokter perempuan, mudarrisun, dokter laki-laki. Yang ketiga, berdasarkan tanwin. Isim mufrad munsharif yang dinamakan dengan isim mufrad munsharif ini adalah isim yang mufrad yang memiliki harokat tanwin di akhir katanya. Contoh Hindun, Muhammadun. Yang kedua, isim mufrad ghair munsharif. Isim mufrad ghair munsharif adalah isim mufrad yang tidak memiliki harokat tanwin di akhir katanya. Baik, tanda i'rab isim mufrad. Isim mufrad memiliki tanda i'rab berupa dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab dan kasrah untuk jar. Terkecuali untuk isim mufrad munsharif. Yang pertama itu berharokat dhammah satu rafa. Seperti contohnya al-madrasati ila Muhammad dhahaba. Muhammad sudah berangkat ke sekolah. Lafal Muhammad merupakan fa'il atau subjek kalimat sehingga menggunakan harokat dhammah di akhir kata. Sebab fa'il merupakan salah satu isim yang dibaca rafa. Yang kedua itu harokat fathah saat nasab. Seperti contohnya Muhammadan malahu, Muhammadan mu'alamu afada. Seorang guru memberikan faidah kepada Muhammad. Lafal Muhammadan merupakan maf'ul bih, objek kalimat, sehingga menggunakan harokat fathah di akhir katanya. Sebab maf'ul bih merupakan salah satu isim yang dibaca nasab. Harokat kasrah saat jar. Seperti contoh bi Muhammadin jalastu. Contoh lain Ramadana bi sumta. Lafal Muhammadin pada kalimat satu menggunakan harokat kasrah karena merupakan isim mufrad munsharif dalam keadaan jar. Sedangkan lafal Ramadan pada kalimat kedua merupakan isim mufrad ghair munsharif yang tidak menerima tanwin untuk itu. Lafal tersebut menggunakan harokat fathah karena isim ghair munsharif menggunakan harokat fathah pada tanda jarnya. Yang selanjutnya
selanjutnya itu isim jamak. Isim jamak yaitu isim atau kata benda yang berarti banyak dalam bahasa Arab adalah lebih dari 2 sampai tak terhingga. Isim jamak dalam bahasa Arab dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini adalah jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak serta beraturan. Tanda jamak muzakkar salim yaitu pertama waw dan nun pada keadaan rofa. Contoh jamak muzakkar salim dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Yang kedua itu ya dan nun pada keadaan nasab dan jar. Contohnya al-musrifin nasab dan lil muttaqin itu jar. Isim jamak muzakkar salim ini disebut isim yang selamat, lawan kata dari taksir, rusak. Yang kedua itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini merupakan isim jamak yang menunjukkan benda orang lebih dari 2 yang diperuntukkan untuk jenis perempuan dan selamat ketika perubahan bentuknya dari mufrad ke jamak. Menurut Imam Mustafa Al-Walayaini dalam kitab Jami'ud Durus, definisi jamak muannas salim adalah isim yang dijamakkan dengan adanya tambahan alif dan ta pada akhir kalimat. Contoh jamak muannas salim dan mufradnya qalibatun, qalibatun siswi, qalibatun para siswi. Mu'minatun, mu'minatun, mu'minah, mu'minatun para mu'minah. Pada contoh di atas perubahan bentuk mufrad ke jamak muannas salim cukup jelas. Coba perhatikan kata mufrad talibatun. Ketika diubah jamak muannas salim menjadi talibatun, talibatun dengan adanya penambahan huruf alif dan ta di akhir kalimat. Demikian halnya dengan kata mukminah menjadi mukminatun, adanya penambahan alif ta di akhir kalimat. Yang ketiga itu jenis jamak taksir. Jamak taksir ini merupakan kata yang menunjukkan makna lebih dari 2 yang bentuk katanya berubah dan bentuk mufradnya. Baik, selanjutnya itu macam-macam isim jamak. Sebelumnya isim jamak itu adalah kata benda yang berarti banyak. Kategori banyak dalam bahasa Arab yang itu lebih dari 2 sampai tidak terhingga. Tujuan menjamakkan benda adalah banyak benda dan dari banyak benda untuk efektivitas pembicaraan. Isim jamak adalah kalanya dibentuk dari isim mufrad muzakkar yang ditambah dengan huruf waw dan nun. Contohnya as-so'amu ditambah waw dan nun menjadi as-so'amuna, orang-orang laki-laki yang berpuasa. Adapun al-mu'min, al-mu'min ditambah waw dan nun menjadi al-mu'minuna, orang-orang mukmin laki-laki. Isim jamak ada kalanya dibentuk dari isim mufrad muannas yang ditambah dengan huruf alif dan ta maftuhah. Contohnya sa'ah ditambah alif dan ta maftuhah jadi sa'ata, banyak jam atau jam-jam. Ditambah ta maftuhah jadi al-muslimati, orang-orang Islam perempuan. Tetapi isim jamak ada kalanya juga dibentuk dari isim mufrad muzakkar mufrad muannas dengan perubahan yang tidak beraturan. Contohnya tilmidun menjadi murid-murid. Madrasah, madrasatun jadi termasuk di macam-macam isim jamak. Yang pertama itu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim secara harfiah artinya kata jamak untuk lelaki beraturan. Adapun secara istilah jamak muzakkar salim adalah seperti yang di kalimat kata yang menunjukkan makna banyak lebih dari 2 dengan menambahkan waw dan nun dan ya dan nun pada mufradnya. Dari pengertian di atas kita dapat mengambil kesimpulan jamak muzakkar salim itu menunjukkan
laki-laki, artinya isim yang menunjukkan tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar. Yang kedua itu cara membentuk kata jamak mudzakkar salim adalah dengan menambah waw dan nun dalam keadaan marfu serta ya dan nun dalam keadaan mansub dan majrur. Huruf terakhir sebelum ketika marfu dan dikasrahkan ketika mansub dan majrur. Huruf waw pada jamak mudzakkar salim menjadi tanda i'rab ketika marfu dan huruf ya menjadi tanda i'rab ketika mansub dan majrur. Seperti contoh mufrad nabiyyu dijamakkan menjadi nabiyuna, nabiyina, muslimun, muslimuna, muslimina, talibun, talibuna, talibina, mudarrisun, mudarrisuna, mudarrisina. Beberapa ketentuan dalam pembentukan jamak mudzakkar salim. Pertama, isim mufrad yang diinginkan dijadikan jamak mudzakkar salim harus memiliki kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama itu apabila dari isim jami' harus isim alam. Yang kedua menunjukkan muzakkar. Yang ketiga yang berakal. Yang keempat tidak terdapat ta marbutah di akhirnya. Yang kelima selanjutnya pengertian jamak salim. Adapun yang dimaksud dengan al-jami' al-muslim, jamak salim adalah isim yang bina, susunan kata mufradnya sehat, terhindar dari huruf illah. Maka yang dimaksud dengan jamak muannas salim yaitu isim yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Contoh hindun, hindun nama orang, perempuan-perempuan yang menyusui. Mardi'atu, teman-teman perempuan. Salihatun, kebaikan-kebaikan untuk perempuan. Adapun kata fadatun dan tidak, keduanya taksir dan bukan jamak muannas salim karena akhirnya itu bukan alif tambahan melainkan perubahan alif dari huruf ya. Bentuk mufrad keduanya adalah hadiyah. Huruf ta tambahannya jamak muannas salim itu terbuka ta, tapi huruf ta pada kalimat wadatun hidatun keduanya adalah marbutah. Adapun kata ashbatun abayatun keduanya juga termasuk jamak taksir, bukan jamak muannas salim. Dan huruf ta-nya itu huruf asli, bukan huruf tambahan mufrad keduanya. Contohnya baitun, abayatun, shibitun, ashbatun, rumah, tanaman, adas. Baik, selanjutnya itu pengertian isim dhamir. Isim dhamir adalah tiap isim yang dibuat berbicara orang pertama, mukhatab yang diajak berbicara orang kedua, ghaib yang tidak ada di tempat orang ketiga. Contoh mutakallim ana, saya, dan nahnu, kami. Mukhatab contohnya anta dan ghaib itu contohnya huwa dan huma. Dhamir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Contohnya itu Ahmad menyayangi anaknya. Ahmad yarimul wilad. Pada contoh di atas, kata Ahmad diganti dengan huwa, sedangkan anak-anak diganti dengan huma, mereka. Kata huwa dan huma dinamakan dhamir dan atau kata ganti. Menurut fungsinya ada dua golongan dhamir, yaitu dhamir wafa dan dhamir nasab. Yang berfungsi sebagai subjek itu dhamir wafa, dan dhamir nasab berfungsi sebagai objek. Dhamir wafa dapat berdiri sendiri sebagai satu kata, sedangkan dhamir nasab tidak dapat berdiri sendiri atau harus terkait dengan kata lain dalam kalimat. Dalam kalimat huwa irhamhum,
ia menyayangi mereka. Kata huwa, ia adalah dhamir rafa, sedangkan kata huma, mereka adalah dhamir nasab. Dhamir dalam bahasa Indonesia itu dinamakan kata ganti. Sedangkan definisi dhamir merupakan isim ma'rifah yang mabni, yang bermanfaat untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Mabni di atas maksudnya yakni isim yang tidak berubah harokat kesesudahannya, baik dalam suasana rafa, nasab maupun khazar atau jar, sehingga bila i'rab melalui menempati kedudukannya saja, harokat akhir tidak berubah. Pembagian dhamir. Secara umum dhamir dapat dibagi menjadi 3, yaitu dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan dhamir mustatir. Dhamir munfasil itu artinya terpisah. Dhamir munfasil merupakan dhamir yang penulisannya dipisah dari isimnya, sebab dhamir munfasil ialah dhamir yang berdiri sendiri. Contoh dhamir munfasil itu huwa, huma, hum, anta, antuma. Dhamir munfasil terbagi menjadi 2 macam, ya. Pertama itu dhamir munfasil yang diirabkan dan dhamir munfasil yang dinasabkan. Yang kedua itu dhamir muttasil, menyatu atau bersambung. Dhamir muttasil merupakan dhamir yang penulisannya estafet dengan kata yang berbeda tetapi menyatu. Dhamir ini berkedudukan sebagai objek. Contohnya itu hadza kitabi, ini bukuku. Dhamir muttasil menjadi 3 macam bentuk. Yang pertama itu dhamir muttasil yang dibaca rafa, ada pun yang dibaca nasab, dan ada juga yang dibaca jar. Yang ketiga itu dhamir mustatir, melebur. Dhamir mustatir merupakan dhamir yang tersembunyi dalam sebuah kata kerja fi'il. Dhamir ini tidak tertulis atau tidak kelihatan, tapi dapat diketahui dengan melalui format kata kerjanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.